Oke teman-teman, di video ini kita akan belajar cara membuat undangan digital menggunakan HP, yaitu aplikasi KineMaster. Seperti apa hasilnya? Let's check this out. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi di channel Dendisme, channelnya para pencari ilmu. Ya teman-teman, pertama saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih bersama saya setia di sini belajar bareng, khususnya dalam bidang kreatif. Semoga teman-teman di luar sana baik-baik saja ya, kalaupun kondisi kita lagi tidak baik ya, tidak seru gitu. Tapi ingatlah teman-teman, kalau hidup itu harus diperjuangkan ya, tidak untuk dibiarkan. Cia. Nah teman-teman, di video ini saya ingin berbagi sedikit tutorial kepada teman-teman yang sedang suka-sukanya nih belajar KineMaster gitu kan. Sebenarnya di video sebelumnya saya juga pernah bahas ya, KineMaster itu cara bikin media pembelajaran. Jadi di video ini juga kita akan pakai KineMaster ya, cuma lebih khusus untuk membuat undangan digital. Jadi kalau teman-teman bisa buat undangan sendiri kan seru tuh, apalagi bisa buka jasa ya kan. Padahal modal cuma HP aja, kan itu keren banget tuh teman-teman. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja teman-teman kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, saya sudah berada di layar HP ya. Jadi ini sebelum kita mulai edit teman-teman, kita siapkan dulu aplikasinya pastinya ya. Nah teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play Store ya. Teman-teman cari aja dengan kata kunci KineMaster ya, ini. Nanti ada aplikasinya seperti ini, tinggal diinstal dan seterusnya, beres ya. Nah cuma kalau yang di Play Store ini teman-teman dia tidak full version. Jadi ada beberapa fitur yang teman-teman itu tidak bisa gunakan kecuali teman-teman membeli lisensi gitu ya. Nah kalau teman-teman ingin pakai yang versi fullnya, jadi ada banyak fitur yang bisa digunakan, teman-teman bisa download aplikasinya. Sudah saya siapkan linknya di deskripsi video ini ya, di bawah. Jadi teman-teman pakai KineMaster itu aja. Jadi teman-teman bisa pakai versi yang full ya, seperti punya saya ini. Oke teman-teman, karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu install lagi kan. Kita tinggal buka aja lagi. Nah ini di sini ada KineMaster yang ini ya, yang huruf K ini kita buka. Oke, kita miringkan HP-nya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan awal KineMaster seperti ini, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sini ada seperti kotak yang tulisannya Untitled, itu artinya adalah project yang kita kerjakan sebelumnya, teman-teman. Jadi, misal kalau teman-teman pernah ngedit sebelumnya, nanti akan masuk di sini ya. Jadi, saya pernah ngedit satu kali, jadi ada satu file di sana. Nah, karena kita mau buat file baru, kita akan buat video undangan digital dari nol, maka kita bikin file baru, Pak, pastinya kan. Maka kita pilih bulatan yang paling besar, yang ada plus di tengah ya, kita klik aja. Kemudian kita pilih rasionya berapa, mau landscape, portrait, atau sama sisi. Nah, kita pilih yang landscape, 16:9. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah file-file yang ada di HP saya, yang ada di album ya, teman-teman. Oke. Kemudian di bawah sini kalau teman-teman lihat ada yang 000000, itu maksudnya jam, menit, detik, dan frame ya. Jadi di sini ada timeline namanya. Jadi di sini disebut timeline. Timeline kita masih kosong teman-teman, karena belum ada apapun, belum ada foto, video, dan lainnya belum ada ya. Jadi kita masukkan dulu terlebih dahulu. Saya sudah siapkan ya teman-teman filenya. Nanti ada semuanya lengkap di deskripsi video ini, tinggal di-download saja semuanya. Jadi teman-teman bisa pakai bahan yang saya siapkan, atau teman-teman bisa pakai bahan sendiri. Nah, jadi caranya gimana? Teman-teman bisa cari di Google. Misalnya kayak, misal kita mau gambar bunga nih, ya teman-teman tinggal ketik flower spasi PNG atau bunga spasi PNG begitu ya. Jadi cari gambar yang belakangnya bolong, transparan, ya gitu ya. Oke, ini foldernya di sini, di export di sini ya. Oke. Nah, bahannya cuma sedikit teman-teman, nggak banyak ya. Kalau teman-teman mau banyak ya silakan saja ya. Cuma karena waktu kita terbatas, jadi saya ingin memberitahu teman-teman basic-basicnya saja, sehingga nanti teman-teman bisa kembangkan lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita masukkan background. Nah, paling penting tuh background teman-teman. Di sini ada background, kita langsung klik aja seperti ini. Oke, kalau sudah masuk kita centang yang atas kanan ini ya, set. Nah, di sini sudah ada satu, berarti kan sudah ada satu, yaitu background. Ada satu di timeline kita ini. Nah, kalau teman-teman geser ke kanan, ini maksudnya berarti ke frame keempat atau detik keempat di sini ya. Nah, ini.
Kemudian teman-teman bisa perkecil timeline dengan pakai 2 jempol ya. Jadi teman-teman seperti meng-zoom atau zoom in atau zoom out foto itu untuk memperbesar atau memperkecil timeline. Caranya sama ya, pakai 2 jempol. Nah, saya perkecil sedikit. Untuk timingnya sebenarnya bebas ya. Biasanya kalau undangan kan nggak usah panjang-panjang ya teman-teman, nggak mungkin 3 jam gitu kan. Itu film namanya. Kita singkat-singkat aja ya, sekitar 40 menit 40 detik ya, nggak sampai semenit, bahkannya kita taruh aja di sini. Nanti kalau kurang kita tinggal tambah, gampang ya. Nah, ini background. Kemudian background ini kita perbesar teman-teman. Kalau kita lihat kanan kirinya ada hitam nih, kita perbesar dulu. Caranya teman-teman klik ini, kemudian teman-teman klik yang ini. Jadi start position dan end position ini kita lock gitu istilahnya ya, dikunci. Jadi kalau kita perbesar sama caranya seperti perbesar foto ya, maka dia akan ikut start position dan end positionnya akan ikut sama. Nah, jadi perbesarnya segini, sip, sampai area hitam tadi tertutup teman-teman. Nah, ini backgroundnya. Kalau sudah selesai, tekan centang di atas, beres ya. Nah, kemudian yang kedua kita masukkan adalah watercolor. Jadi di sini saya sudah siapkan juga. Untuk memasukkan watercolor, teman-teman cukup klik layer, kemudian pilih media, kemudian pilih folder tadi itu KineMaster atau export ini. Nah, kemudian pilih yang watercolor ini, klik. Dia sudah masuk ya. Kemudian perbesar sampai dia over, besarnya itu over gini ya, berada di luar artboard gitu maksudnya. Nah, jadi nanti kita akan gerakan ini seperti ini. Jadi dia nanti seolah backgroundnya itu tidak diam teman-teman. Jadi dia ada gerakan, kalaupun itu cuma sedikit saja. Itu maksudnya kita tambahin ini ya. Oke, kemudian mungkin kita kasih dia transparan, sedikit transparan. Caranya teman-teman di sini, di sebelah kanan ini ya, itu teman-teman geser ke bawah, itu ada alpha atau opacity, klik, kemudian turunkan opacity sedikit. Nah, kurang lebih seginilah ya, tidak usah terlalu banyak. Oke, nah sekarang kita coba menggerakkan. Nah, kita coba gerakan ya teman-teman. Kita coba gerakan background yang watercolor ini. Caranya begini. Teman-teman pastikan posisi garis timeline ini berada di start ini, di sini ya. Teman-teman klik aja di sini dulu yang watercolornya tadi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini end position, ini start position. Nah, sekarang kita tambahkan keyframe namanya teman-teman. Jadi untuk tambahan keyframe, teman-teman klik yang ini seperti kunci. Kemudian kita geser sedikit ke kanan. Ini saya perbesar dulu ya timelinenya, pakai 2 jempol. Nah, kita mentokkan lagi ke sini, geser sedikit saja ke kanan sampai yang plus ini hidup ya. Nah, kalau sudah hidup, teman-teman klik itu. Oke. Kemudian saya akan geser sedikit ke tengah. Nah, sebentar saya perkecil sedikit. Nah, ini harusnya dia lebih panjang nih teman-teman. Saya edit sedikit, kita panjangin dia ya. Sepanjang, sebentar undo dulu. Salah klik tadi ya. Kita panjangin dia sepanjang background utama tadi segini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi masuk ke keyframe yang tadi. Klik dulu. Di sini ada key, kunci. Kemudian teman-teman bisa geser aja. Ini kalau teman-teman geser itu akan otomatis menambahkan yang namanya keyframe. Gitu ya. Kemudian saya geser sedikit ke sini lagi. Kita geser dia sedikit ke bawah. Nah, jadi kayak bergerak gitu ya teman-teman backgroundnya. Oke. Kemudian satu lagi di sini mungkin. Kita geser lagi ke sini. Oke, satu lagi di akhir banget ya. Set, kita geser ke sini. Nah, jadi teman-teman centang dulu di pojok kanan atas. Kalau kita lihat sekarang previewnya gini. Nah, jadi dia ada gerakan sedikit teman-teman, sedikit sekali gerakan itu. Nah, ini kalau kita lihat kan bergerak. Jadi ini cuma biar backgroundnya tidak still diam aja gitu teman-teman. Oke, sip. Nah, berikutnya kita akan tambahkan apa lagi nih, teks ya. Oke, kita tambahkan teks. Untuk tambahkan teks teman-teman, ini pastikan garis timeline berada di start ya. Kemudian cari layer, terus pilih teks. Kita ketik ya, mau ditulis apa. Tulisannya kan wedding, ya wedding invitation. Oke. Nah, ini tulisannya ya. Oke. Setelah itu kita bisa ubah font teman-teman. Cara ubah font tinggal pilih A ini. Kemudian kita cari ya. Cari aja font di sini mana yang bagus teman-teman. Kalau teman-teman merasa di sini kayaknya nggak ada yang bagus nih ya, teman-teman bisa download lagi di sini. Teman-teman silakan klik yang kayak toko ya, ada toko di atas icon toko, klik di situ. Nah, di sini teman-teman bisa cari font banyak banget, teman-teman bisa pilih. Wow, banyak sekali ya. Nah, karena di sini saya sudah download sebelumnya teman-teman, namanya itu mana? Ini Cake 24 Loving gitu ya.
Jadi ini nama fontnya kita pakai nanti. Silakan tinggal pilih, dia jenisnya handwriting, klik aja, kemudian centang. Nah ini fontnya kita bisa gedein. Oke, taruhlah kurang lebih ke atas sedikit gitu kan. Set, warnanya ya jangan putih kan, kita kasih warna hitam, geser sedikit, centang, seperti itu. Nah kemudian kita bisa kasih animasi nih teman-teman. Kita bisa kasih animasi untuk teksnya. Caranya klik dulu layer teksnya. Jadi yang di bawah ini layer namanya teman-teman ya. Yang di timeline ini layer. Jadi ini layer 1, layer 2, yang bawahnya layer 3, di bawahnya lagi gitu ya. Nah kita klik layer yang wedding invitation. Kemudian teman-teman pilih in animation. Maksudnya adalah animasi masuk. Mau seperti apa dia masuknya gitu kan. Nah kalau fade, misalnya fade ya, saya contohkan fade itu gini. Nah mungkin ini lebih bagus kalau kita pakai yang mana ya. Kita cari dulu yang bagus ya. Letter by letter boleh, seperti itu boleh saja ya, keren toh. Oke sepertinya ini aja, oke ya. Kemudian centang. Nah jadi kalau teman-teman preview, ingat previewnya garis timeline harus berada di awal ya. Kita play. Nah keren tuh. Itu. Kemudian mungkin kita akan tambahkan garis bawah. Nah teman-teman kasih garis bawah ya. Jadi di teks ini garis bawah. Caranya arahkan garis timeline di awal, ingat. Kemudian pilih layer, kemudian pilih media. Nah cari garis tadi di mana. Nah ini antara ini dan ini nih, saya lupa. Coba kita coba aja ya. Yang ini coba. Oh salah teman-teman, bukan. Ini teman-teman bisa delete. Kalau salah masukkan teman-teman tinggal klik delete di kiri sini. Coba kita ulang masukkan media, kemudian ini, kemudian ini mungkin ya. Nah benar, ini yang saya cari teman-teman. Kita bisa perkecil, geser bawah dikit gitu ya. Kemudian ini teman-teman sejajarkan sama teks wedding tadi. Nah jadi dia nanti gini, set gitu kan, ada garis bawahnya. Garis bawah gedein dikit, geser ke atas. Nah yang ini wedding invitation mungkin kita turunin sedikit, begitu teman-teman. Oke ya. Kemudian apalagi, kita bikin animasinya teman-teman. Tentu saja kita bikin animasi untuk garis bawahnya ya, karena itu perlu teman-teman. Nah kita kasih animasi misalnya seperti apa, in animation ya. Ingat animasi masuk seperti apa animasi masuknya. Misal fade atau pop. Kalau pop gini, nah, bebas sih mau seperti apa ya. Atau slide right. Teman-teman silakan explore aja mana yang bagus di sini ya. Kalau saya mungkin apa ya yang bagus ya, coba. Kalau pop down gini, pop up gini. Coba kita cari yang bagus. Nah sepertinya saya pilih yang pop ini aja ya. Oke. Kemudian centang. Coba kita preview dulu. Set. Nah, ini sepertinya dia masuknya jangan barengan ya teman-teman. Kita geser sedikit si garis ini. Cara gesernya gini teman-teman. Teman-teman klik luar dulu. Jadi pastikan jangan ada layer yang terklik gitu ya. Klik luar aja di sini. Kemudian klik tahan ya di layer yang mau digeser. Misal ini kan yang layer divider nih. Kita mau geser kan, dia klik. Nah, kemudian tinggal geser. Misal di sini. Coba kita preview. Nah, gitu ya. Jadi tampilannya gitu. Kemudian sampai sini aja sebenarnya sudah cukup ya, cuma kurang menarik ya. Nah, untuk biar menarik kita kasih bunga-bunga. Cara kasih bunga-bunga begini teman-teman. Kita pilih, mungkin dia start di sini aja bunganya ya, dari sini. Oke, kita pilih layer, kemudian media, cari KineMaster atau export, bunganya misal yang ini. Nah, ini ada bunga. Jadi bunga ini nanti saya mau dia berputar teman-teman. Jadi dia animasinya berputar aja di pojok-pojok sini. Nah, sebelum kita putar dia, sebelum kita mulai animasikan, nah, di sini. Nah, di sini kalau teman-teman kebanyakan layer ini akan terlihat sedikit nih teman-teman. Jadi kalau mau lihat banyak, teman-teman bisa klik yang ini di kiri. Nah, nanti semua layer akan terlihat di situ. Jadi lebih gampang lihatnya ya. Begitu. Jadi layernya emang apa? Jangan sampai ketukar ya. Nah, kita akan edit yang ini ya, teman-teman. Jadi kita buat dia jadi mutar. Si ini tadi, ini. Cara buat mutar adalah kita arahkan, pastikan garis timeline di awal dulu. Ingat ya, di awal, kemudian pilih kunci ini. Oke, kemudian ingat seperti cara yang awal tadi, kita geser sedikit ya. Ini mentok ya, kasih mentok dulu garisnya. Kemudian geser ke kanan sedikit saja, sekali aja, set. Nah, sampai hidup plus ini. Nah, kalau sudah teman-teman klik plusnya. Oke, kemudian teman-teman klik di bagian akhir, geser timelinenya ke akhir banget. Kemudian teman-teman rotasi misal sekali aja segini. Kalau sudah, tekan luarnya.
Nah, jadi kalau kita lihat sekarang dia gini, muter. Nah, muter pelan-pelan ya. Cuma ini kan di tengah, nutup teks ya teman-teman, jangan nutup teks. Gimana kita lihat teksnya? Nah, jadi teman-teman pastikan ini posisinya jangan di sini. Kita pindahkan dulu. Oke, pertama kita pergi ke kunci lagi. Oke, kita berada di sini. Kemudian teman-teman bisa perbesar lagi sedikit, segini. Oke, segini. Kemudian teman-teman arahkan dia ke sini, ke kiri sini. Nah, jadi sekarang modelnya gini. Kalau kita jalankan timelinenya, nah ini kenapa dia balik lagi ke sini? Karena apa namanya? Tadi kita cuma kasih satu kunci. Nah, kita kembali lagi ke sini ya teman-teman. Kembali lagi ke sini kunci ini, teman-teman arahkan ke sini. Set, teman-teman perbesar lagi dan letakkan di sini. Nah, jadi sekarang kuncinya kan dari sini nih. Ah, sebentar, ini ada satu key. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada merah nih ya. Ini merah, ini maksudnya keyframe. Jadi keyframe 1, keyframe 2, keyframe 3 di sini yang di pojok ujung tadi. Nah, kita hapus yang keyframe 2. Dia teman-teman arahkan garisnya kena itu keyframe 2, kemudian klik minus di sini. Nah, jadi sekarang keyframe-nya cuma 2, di awal dan di akhir sini. Nah, jadi kalau kita preview tampilannya begini teman-teman. Coba kita lihat gini. Nah, jadi ada pergerakan sedikit di situ, ada bunga yang muter gitu ya teman-teman. Sip, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi kita ingin bunga ini berada di pojok kiri atas. Caranya tinggal duplikat aja dari sini ya. Kita klik bunga ini, kemudian klik titik 3 di sini, pilih duplikat. Jadi sudah 2 sekarang ya. Cuma posisinya masih sama. Posisinya harus dibedakan dong ya. Nah, ini kan ada 2 nih, 1, 2. Kita pindahin salah satunya aja bebas, yang atas atau yang bawah. Misal saya pindahin yang atas. Nah, kemudian kita pergi ke kunci tadi, kembali lagi ke kunci. Arahkan garis timeline ke start di awal, ya. Kemudian geser ke atas sini, geser lagi sampai di sini. Kurang lebih, oke. Kemudian kita pergi ke akhir. Nah, ini kan balik dia teman-teman. Karena tadi titik akhirnya memang belum diubah. Jadi kita ubah titik akhir. Titik awalnya kan di sini nih, dia barusan kita ganti. Nah, titik akhirnya masih di sini. Harusnya pindah ke sana toh. Jadi teman-teman tinggal geser aja langsung. Geser di sini. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman masih kurang paham, silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya. Jangan ragu. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman preview sekarang tampilannya begini. Dari awal. Nah, gitu. Cuma dia kan masih kasar nih masuknya teman-teman. Kita kasih dia animasi berarti. Bunga 1 ini kita kasih in animation yang fade aja. Fade itu kayak gini. Nah, perlahan-lahan muncul ya. Ini juga in animation kita kasih fade juga. Nah, coba kita preview teman-teman. Set. Betul, ini muncul bunga. Oke, keren ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, oh jangan lupa lagu teman-teman. Kita lupa musiknya. Coba sekarang kita tambahkan musik. Caranya ingat, karena musik itu start dari awal, maka garis timeline harus berada di awal video, berarti kan di sini startnya. Nah, kemudian pilih audio. Nah, di sini ada lagu-lagu yang ada di HP saya, teman-teman. Teman-teman juga bisa download pastinya ya di sini. Tekan tombol toko ini. Jelas ada banyak sekali lagu yang teman-teman bisa pakai di sini ya, dalam berbagai genre ya, ada yang pop, rock dan seterusnya, ada semuanya di sini pokoknya. Ya, silakan cari aja sesuai selera. Nah, di sini karena saya sudah download, jadi saya close saja ini dulu. Saya sudah download di sini nih, musik aset. Nah, ini namanya With You. Kita dengar. Nah, kita tekan tombol plus. Jadi sekarang sudah ada musiknya. Kalau sudah selesai, tekan centang di atas. Coba kita preview dari awal. Nah, seperti itu ya. Jadi lagunya sudah masuk. Cuma mungkin kayaknya ini tadi saya pengen lagunya itu langsung masuk teman-teman. Oh, lagunya langsung masuk tapi animasinya telat ya kayaknya. Atau animasi ini aja kita ganti nih, si wedding tadi ini jangan gitu, coba ganti ya. Cara ganti animasi gini, cari layernya dulu teman-teman, layernya mana sih? Nah, ini kan wedding invitation, ini layernya dia. Nah, kemudian kita tinggal edit di in animation kan di sini. Nah, kita ganti aja misal kayak gini, whip right gitu ya.
coba kita preview teman-teman. Bagus tidak pakai ini? Oke, keren ya. Nah, sekarang kita tambahkan animasi out keluarnya. Jadi kan ini in segini. Oke, terus nah, taruhlah berapa. Ini nggak usah lama-lama teman-teman, karena cuma dua kata ya. Jadi pasti terbaca semua orang. Misal segini saja. Jadi kita tinggal di-cut. Nah, ini saya preview layarnya semuanya. Nah, jadi lebih enak lihatnya ya. Kita tinggal geser teman-teman, geser. Yang ini juga geser ke sini. Ini juga geser. Disamakan ya, nggak harus sama-sama rata-rata, nggak harus sama rata banget ya teman-teman. Yang penting hampir kena gitulah. Nah, jadi kita ratakan gitu ya. Kemudian barulah tambahin animasi outnya. Caranya gini, ini kita kembali lagi tekan ini. Nah, pertama kita tambahkan yang ini, yang wedding invitation. Biasanya saya kalau animasi out itu nggak usah ribet-ribet teman-teman, kasih yang fade aja boleh gini. Terus yang ini, yang layer garis bawahnya ini cuma kita bisa tambahkan ya fade juga sama. Nah, terus yang bunga juga sama, kita kasih out animation, fade juga. Yang bawah ini juga satu, out animation, fade. Nah, jadi kalau kita preview, kita lihat sekali lagi ya. Jadi dia masuknya halus, keluarnya juga halus gitu teman-teman. Mantap, ini baru satu scene teman-teman. Jadi masih ada banyak lagi scene di depannya. Nah, nanti gini aja teman-teman, mungkin kalau video ini tidak cukup satu part, nanti kan saya bagi beberapa part aja ya. Jadi teman-teman tidak terlalu lama gitu ya, tidak terlalu lama. Jadi kita bisa belajar dengan enak gitu ya. Oke. Sekarang kita coba dua scene kedua ya. Kita masuk scene kedua teman-teman. Jadi untuk membuat scene kedua ini, backgroundnya sama, kita pakai ini juga ya. Jadi background ini kan dua tadi ya, ada satu yang kertas, yang satunya kayak watercolor gitu. Nah, untuk scene 2 jadi modelnya gini teman-teman. Saya ada ide itu begini. Kita bikin sebuah animasi bunga berputar. Oke teman-teman, caranya teman-teman pilih layer, kemudian media, kita akan cari bunga yang tadi di sini ya. Oke, sudah masuk, kemudian centang. Nah, jadi nanti ini akan saya buat berputar bunga ini teman-teman. Jadi dia ada dua animasi. Jadi dia berputar. Yang kedua dia dari besar ke kecil. Nah, jadi teman-teman klik dulu layernya, pastikan garis timeline berada di start objeknya. Kemudian kita putar berarti kan. Nah, di sini kita pilih kunci. Sudah buat satu kunci kan. Nah, terus kunci akhirnya di mana? Di akhir sini kan, di pojok. Kemudian kita beri dia efek mutar sekali gini. Nah, jadi nanti looknya gini nih teman-teman. Nah, mutar gitu ya. Kemudian saya ingin dia dari besar ke kecil. Berarti kan besar ke kecil, berarti di start ini harusnya besar apa kecil? Besar toh? Besar. Kita perbesar segini, ya toh? Jadi nanti dia kalau kita gerakkan, jadi mengecil sampai akhirnya nanti nyampe sini kecil. Gitu ya. Nah, coba kita preview dari awal sini ya, dari sini aja previewnya. Nah, gitu. Cuma ini kan kelamaan nih teman-teman, kalau kita lihat tadi kan dia kelamaan mengecilnya, itu kelamaan nyampe sini ya. Jadi kita mungkin perkecilnya sampai sini, tengah-tengah sini aja ya. Jadi kita tambahkan satu titik perkecil di tengah sini. Klik layernya, pilih kunci, kemudian teman-teman bisa perkecil sedikit di sini. Nah, gitu. Coba kita preview dulu. Jadi dari sini, nah, gitu ya. Coba kita preview dari sini. Nice, seperti itu maksud saya. Oke, good banget ya. Nah, kemudian biar masuknya nggak kasar, ini kan kasar nih, tiba-tiba klik, tiba-tiba ada bunga depan mata kan. Ini biar soft, teman-teman tambahkan in animation. Klik layernya, pilih in animation, pilih fade. Jadi masuknya gini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan karakternya di tengah-tengah ya. Jadi karakter itu akan masuk di sini. Oke. Caranya pilih layer, kemudian media, cari karakternya tadi yang ini kan. Nah, itu karakternya. Kemudian atur dulu posisinya teman-teman biar pas di sini misalnya.
Kalau sudah, teman-teman bisa oke saja. Oke. Kemudian posisinya, ini kan masih di depan lingkaran. Kita pengennya dia di belakang lingkaran, teman-teman. Biar bagus ya. Nah, caranya gini, teman-teman klik apa namanya? Si orangnya ini, karakternya ini. Kemudian teman-teman pilih titik 3, pilih send to back. Jadi dia nanti berada di bawah. Oh, tapi ini terlalu bawah, teman-teman. Terlalu bawah ya. Kita naikkan dulu coba ya. Pilih titik 3, send bring forward, naikkan sekali. Ah, pas. Jadi dia berada di bawah bunga saja, bukan di bawah background ya, segini. Kemudian kasih in animation yang apa? Kalau pop gini. Kalau fit lebih halus, fit aja ya. Oke, kasih fit aja. Kemudian kita tambahkan apa lagi nih? Kita tambahkan teks ya, teman-teman. Jadi namanya kan, nama yang nikah siapa? Kita kasih nama yang nikah, teman-teman. Oke. Cara tambahkan teks sama seperti tadi ya. Jadi nanti masuknya di sini teksnya. Pilih ini centang dulu, pilih layer, kemudian pilih teks. Nah, kita kasih nama contohnya Adam gitu aja ya. Adam, kemudian ganti fontnya. Fontnya ganti di A sini, pilih yang mana dia? Ini Cafe 24 centang. Kemudian perbesar sedikit. Oke, warnanya ganti warna di sini ya, teman-teman, di putih. Kemudian geser ini digeser aja ke sini hitam. Kemudian oke. Nah, tinggal letakkan saja di sini ya kan. Oke, jadi teman-teman atur dulu layoutnya, nanti aja digerakin terakhir. Kemudian berikutnya kita kasih nama yang wanitanya ya kan. Wanitanya belum ada namanya kan. Oke, centang dulu, pilih layer, teks ya. Kita ketik misalnya namanya Hawa. Oke. Nah, kemudian kita ganti fontnya di sini sama caranya kayak tadi. Ini fontnya, warnanya juga diganti jadi hitam juga, sama perbesar. Oke, letakkan di sini. Nah, jadi seperti itu. Sip. Jadi Adam Hawa gitu ya. Oke, kemudian apalagi teman-teman? Tanggalnya. Nah, jangan lupa kita kasih tanggal kapan acaranya. Oke. Cara kasih tambahkan tanggal, ini centang dulu. Pilih layer, kemudian media, kemudian cari di folder tadi. Nah, ini ada seperti pita, teman-teman. Jadi saya akan pakai pita yang tengah nih, teman. Nah, jadi teman-teman crop dulu nih foto. Ini kan belum di crop nih ya. Oke, cara cropnya di sini. Kita cari di sini, ini ada cropping nih ya. Geser ke bawah ada cropping. Nah, kemudian crop aja yang tidak perlu, tinggal ditarik-tarik gini. Sisakan yang perlu saja. Oke. Kemudian centang. Nah, ini teman-teman bisa geser ke bawah sini. Begitu ya. Kemudian kalau terlalu besar dikecilin aja sampai cukup ya. Kurang lebih seginilah. Itu teman-teman. Kemudian apalagi isinya atau tanggalnya kan belum ada ini. Kita kasih tanggal dulu pastinya ya. Kasih tanggal, centang dulu. Pilih media. Maaf. Bukan media. Back dulu. Pilih layer, kemudian teks. Kita kasih teks misalnya tanggal berapa? Nah, 17 Agustus ini contoh saja ya. Udah kayak kemerdekaan Indonesia ya, 1945. Nah, ini apa namanya? Pas kemerdekaan Indonesia dia nikahnya. Nah, ini. Oke, taruh di tengah sini. Kemudian ganti fontnya kasihlah yang bagus sedikit, teman-teman. Cari di ini. Kemudian pilih font mana? Popin aja ya, Popin regular. Jadi dia nanti lebih keren. Oke. Sip. Nah, secara layout ini sudah jadi, tapi kalau kita lihat ini kan belum ada pergerakan nih, teman-teman. Nah, kalau ke teman-teman preview ini tampilannya gini nih. Muncul. Tuh, masih kasar banget ya, belum ada pergerakan di sana. Belum ada tanda-tanda. Oke. Jadi gini, kita kasih pergerakan animasi di teksnya aja dulu ya, yang Adam ini. Ini kita kasih in animation, dia bergerak dari mana? Dari sini. Nah, bukan yang left. Nah, slide left. Berarti kalau yang Hawa nanti slide right. Tinggal cari dulu layarnya ini. In animation, pilih yang slide right. Nah, oke. Kemudian yang ini, yang merah ini sekarang nih, yang pita merah, kita kasih gerak animasi in animation berupa pop. Nah, kasih pop aja dia ya. Set gitu. Kemudian 17 Agustusnya juga kita kasih animasi. Animasinya ya mungkin kayak pilih in animation dulu. Coba kita lihat animasinya, mungkin gini juga, pop juga ya. Oke, centang. Coba kita lihat dulu tampilannya seperti apa.
Nah, asik ya. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa setting juga nih kalau tidak mau tanggalnya samaan muncul dengan pita. Jadi teman-teman geser aja sedikit. Ingat cara geser tadi ya. Klik tahan, geser ke kanan sedikit sini. Nah, gitu. Kemudian kita geser yang pitanya yang ini nih. Tinggal geser aja. Sebentar. Geser ke sini. Nah, jadi dia tidak barengan masuknya. Coba lihat ya. Nice, seperti itu maksud saya. Oke, di sini. Jadi kita tarik sini. Ini kayaknya pasnya segini ya ini, biar tidak terlalu cepat hilangnya ya. Pasnya segini aja kayaknya ya. Oke, saya preview layernya semua dulu. Kita tinggal geser-geser aja nih teman-teman. Yang ini geser. Sebentar, ini layer yang mana tadi nih? Oh benar ya. Nah, ini juga. Jadi kita ratakan segini semuanya. Oke, ini sudah, ini belum. Di sini, ini juga. Oke, sampai situ. Nah, coba kita preview dari sini. Saya kembalikan dulu tampilannya. Nah, ini. Coba kita lihat teman-teman. Kita lihat bersama-sama. Oke, oh ya, animasi outnya saya ingin tambahkan dulu ya teman-teman sebelum preview. Nanti kita preview dari awal lagi. Animasi out kita tambahkan per elemen. Pertama layer Adam, kita kasih out animation fade aja. Atau oh jangan fade, yang ini dia kan masuk lagi ceritanya. Oke, Hawa juga sama, out animation yang ini dia. Nah, kemudian yang 17 Agustus juga kasih out animation fade saja. Terus ini apa ini tadi, bunga-bunganya ini kasih out animation fade juga. Terus ini apa ini, oh karakter ya, out animationnya dia apa fade aja ya, sama fade aja semua. Nah ini apa nih, kalau ini mungkin bagusnya dia apa, slide down. Nah slide down aja ya ke bawah ya. Oke, nah coba kita preview. Sekarang kita preview dari awal ya teman-teman. Ini saya perkecil sedikit. Nah kita baru bikin segini nih teman-teman, baru jadi segini. Coba kita preview ya dari awal ya. Oh sebentar teman-teman, salah ya. Ini yang pita merahnya tadi salah animasi dia. Coba saya edit sedikit. Mana tadi pitanya ini ya. Kita edit in animationnya dia ini pop. Harusnya pop. Nah terus yang out animationnya baru yang slide down yang ini. Salah tadi kita. Oke, coba preview sekali lagi ya dari awal ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Itu baru jadi 2 scene teman-teman. Nah untuk scene berikutnya sekitar ada berapa ya, sekitar ada 3 lagi kayaknya ya, 3 scene lagi. Nanti akan saya lanjut di part 2 teman-teman. Jadi pastikan teman-teman nonton juga biar selesai ya, jadi nyambung nanti undangannya bisa sampai jadi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial untuk yang part 1 ini. Sampai jumpa di part kedua ya. Oke.